Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polisi berhasil mengungkap sosok pria yang ditemukan tewas dalam toren air di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Papua, Wakapolda Papua menghadiri rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Polda Gorontalo membuka forum komunikasi guna membahas dan menyerap aspirasi terkini yang berkembang di tengah masyarakat melalui program Jumat Curhat. Pemirsa, polisi berhasil menangkap sosok pria inisial DK alias Depoy yang ditemukan tewas dalam toren air di Pondok Aren, Tangsel pada beberapa hari yang lalu. Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodik menyebut DK adalah bandar sekaligus pengendali jaringan narkoba yang bersembunyi saat penggerebekan. Kompol Bambang mengatakan DK yang diduga masuk ke dalam toren air itu bersembunyi saat polisi menyelidiki kasus peredaran narkoba di wilayah Pondok Aren. Sebelumnya pihaknya menangkap pria bernama Abdul Aziz yang merupakan kurir sabu. Ia menambahkan DK alias Depoy masih dalam pengaruh narkoba saat bersembunyi dalam toren air. Jasad DK ditemukan pada Senin lalu. Keberadaan jasad di dalam toren ini terkuak setelah pemilik rumah curiga karena air berbau dan keruh. Si A ini, pelaku yang ada di belakang ini, pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu mengambil barang diserahkan di rumahnya si D ini, si D yang depo ini di situ. Saat itu juga petugas tim opsional mengarah ke rumah kosong itu, ya. Yang awalnya diakui oleh si A itu adalah rumahnya si D, yang si depo ini. Saat itu juga kami sana pukul 11 malam. Sesuai dengan keterangan dari tersangka yang di belakang ini, pada saat ngecek barang bukti, itu sama-sama pakai bareng tersangka, termasuk si DK ini, termasuk si D, si Dwi, dan si P, sama-sama pakai di rumah tersebut. Ya automatically, urinnya masih mengandung zat narkoba. Kemungkinan seperti itu. Mengingat apa? Kita bawa tersangka ini yang belakang ini menunjukkan rumahnya di mana, rasanya di situ. Dan posisinya kita mau ke rumah kosong itu melewati rumahnya DK. Ya, kita waktu itu belum tahu rumahnya DK. Yang diketahui hanya rumah kosong itu. Gitu loh. Kemungkinan yang bersangkutan ini masih ada reaksi memakai atau menggunakan sabu tersebut, mungkin halu dan ketakutan. Kalau dari runtutan cerita yang sampaikan, DK itu adalah bagian dari BD. Ya. Pemirsa, dari Tangerang Selatan kita beralih ke Jawa Barat. Polda Jawa Barat menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di Ciater, Kabupaten Subang pada 11 Mei 2024 lalu. Pengelola bus berinisial A dan AI, pemilik bengkel karoseri, serta pengelola bus Putra Fajar ternyata menjalankan perusahaan otobus bodong tanpa izin Kementerian Perhubungan. Ditlantas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wibowo merilis perkembangan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Ciater, Kabupaten Subang pada 11 Mei 2024 lalu.
Pihaknya menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus kecelakaan bus, adalah A yang merupakan pengelola bus dan juga AI selaku pemilik bengkel karoseri serta pengelola bus Putra Fajar. Keduanya menjalankan perusahaan otobus bodong tanpa izin Kementerian Perhubungan. Kombes Pol Wibowo menjelaskan fakta-fakta yang telah ditemukan baik berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi dengan dibantu hasil pemeriksaan fisik kendaraan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat didapati bahwa bus Trans Putra Fajar dalam kondisi tidak layak jalan, baik secara legitimasi, administrasi maupun fisik. Ia menganggap kedua tersangka lalai karena hanya mementingkan bisnis yang mereka jalankan tanpa memperhatikan keselamatan penumpangnya. Dua orang yang bertanggung jawab secara langsung terkait dengan ketidaklaikan kendaraan bus tersebut, yaitu saudara I dan saudara A. Saudara A yang bersangkutan adalah orang yang mengoperasionalkan kendaraan bus tersebut atas kepercayaan dari saudara AI. Yang bersangkutan juga orang yang menyuruh supir, yaitu saudara S yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka untuk membawa kendaraan bus dalam kondisi tidak layak jalan tersebut. Kemudian yang bersangkutan juga mengetahui bahwa bus tersebut tidak memiliki izin usaha otobus maupun pariwisata, termasuk yang bersangkutan juga mengetahui bahwa uji kir kendaraan bus tersebut sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi. Saudara A ini adalah orang yang merubah dimensi. Saya katakan tinggi, panjang, lebar, dirubah sehingga berpengaruh terhadap perubahan bobot juga semakin berat dilakukan oleh saudara AI dengan hanya dasar fotokopi SKRB, surat keputusan rancang bangun yang dimiliki oleh salah satu karoseri berizin. Artinya bahwa bengkel yang bersangkutan tidak memiliki izin untuk merubah dimensi atau merubah rancang bangun kendaraan, khususnya kendaraan bus. Sementara itu, Ditlantas Polda Jawa Barat menetapkan 2 tersangka baru berinisial AI dan A dalam kasus kecelakaan maut bus di Ciater, Subang. Keduanya diketahui telah mengubah dimensi bus dan mengalami kenaikan bobot yang signifikan, sehingga tidak sesuai dengan standar armada angkutan bus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Kendaraan bus tersebut telah berubah dimensi atau rancang bangunnya. Perubahan dimensi ini atau rancang bangun ini rekan-rekan sekalian tentunya akan berpengaruh terhadap bobot kendaraan yang diperbolehkan dengan tipe bus tersebut seharusnya adalah 10.300 kg. Karena adanya perubahan dimensi baik tinggi, panjang maupun lebar, bobotnya bertambah menjadi 11.310 kg atau menjadi lebih berat 1.010 kg atau 1 ton lebih. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. 4 jam setelah kejadian, Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Raya Gading Tutukan, Desa Cincin, Kecamatan Sorean, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Adapun motif dari pelaku membunuh korban berinisial AK karena pelaku cemburu usai pacar pelaku selingkuh dengan korban. Mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, tanggal 28 Mei, jam 16.00 ada kejadian pembunuhan, kemudian selang 4 jam berikutnya, jam 20.00,
tersangka bisa kami tembak di tempat, kami amankan dengan keseluruhan pelaku 3 orang. Kami lakukan korban, kami coba bawa ke rumah sakit terlebih dahulu coba untuk diselamatkan, namun demikian nyawanya tidak tertolong. Kemudian penyidik baik Polresta Bandung maupun Polsek Soreang melakukan kegiatan pengumpulan keterangan dari saksi-saksi dan olah TKP, didapatkan identitas daripada pelaku. Hanya butuh waktu 4 jam, tersangka bisa kami amankan karena pelaku adalah geng motor yang meresahkan masyarakat. Maka kami lakukan tembak di tempat. Tersangka ini melakukan tindakan seperti ini karena motifnya cemburu. Pisau dapur ini yang digunakan tersangka untuk menusuk korban, ya, baik di dada kiri maupun di punggung sebelah kiri. Yang menyebabkan kematian adalah luka tusuk di punggung belakang kiri. Tersangka ketiganya kami tangkap, kami lakukan tembak di tempat, dan tersangka kami jerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun pidana penjara atau penjara seumur hidup. Kami lapisi dengan pembunuhan pasal 338, kemudian kami lapisi lagi dengan pasal 55 bagi keduanya yang tidak turun dari mobil atau melakukan penganiayaan namun membonceng tersangka membuntuti korban. Kami telah buktikan bahwa bagi geng motor yang meresahkan kami tembak di tempat, dan hari ini kami buktikan lagi geng motor yang meresahkan kami tembak di tempat. Untuk geng motor kami harapkan, kami himbau jangan coba-coba untuk membuat keresahan dan keonaran di Kabupaten Bandung. Kami tembak di tempat seperti yang kami sudah contohkan pada hari ini. Pemirsa, Polres Banjar berhasil menangkap pelaku penganiayaan dan pengeroyokan di Jalan Kapten Jamhur, Makassar, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Motif pelaku melakukan penganiayaan karena kesal dan emosi akibat teman korban yang dibonceng tidak ketemu dan melarikan diri. Terkait dengan penganiayaan yang pada saat itu sempat ramai di wilayah kita, beberapa kelompok anak atau remaja yang berkendara kemudian terjatuh dan kemudian dihampiri oleh kelompok remaja lainnya dan dilakukan penganiayaan atau pemukulan. Dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan unit reskrim kami sudah didapatkan salah satu tersangkanya dan sudah dilakukan penahanan dan pemberkasan. Tersangka ini dengan inisial KM dipersangkakan selain pasal pengeroyokan 170, juga pasal penganiayaan 351, dan juga karena korban pada saat itu masih di bawah umur, kami juga lapis dengan pasal perlindungan anak. Motif hanya kekesalan saja karena kelompok korban melintas di daerah atau tempat tongkrongan mereka dan dinilai mengganggu karena suara motor dan knalpotnya yang digeber, sehingga pada saat melewat kemudian ada yang memukul dan pada saat terjatuh dihampiri orang yang lain dan dilakukan penganiayaan. Juga berdasarkan rekaman yang ada, yang bersangkutan menggunakan bambu mengambil dari sekitar TKP digunakan untuk memukul kepala korban. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ponorogo memusnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap di kantor Kejari pada Kamis lalu. Pemusnahan dilakukan oleh Kepala Kejari Ponorogo, Kapolres Ponorogo, dan perwakilan dari Pengadilan Negeri serta Dinas Kesehatan. Selanjutnya ada juga dari pidana berupa pidana pencurian, penggelapan, dan penipuan sebanyak 3 perkara. Selanjutnya dari tindak pidana perjudian sebanyak 3 perkara. Selanjutnya tindak pidana asusila yaitu kekerasan juga dari darurat sebanyak 5 perkara. Jadi total keseluruhan 39 perkara. Kami harus semakin kejaksaan bagi di luar maupun di luar hukum kami untuk memberikan kepada masyarakat dengan bahayanya berarti. Di seluruh hal itu kami berupaya optimal untuk pengungkapan benar.
Pemirsa, Kapolda Nusa Tenggara Timur didampingi Ketua Bayangkari Daerah NTT melakukan kunjungan kerja ke Polres Sumba Timur. Informasinya usai jeda berikut ini.